Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Hadratul Mukaramin, para alim ulama, para kiai, para habaib dan sesepuh bini sepuh, wabil khusus guru kita bersama Amuna Kiai Haji Lutfi Basari, matta'allah bituli hayati syarifah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau, melipat gandakan rezeki beliau dan memperlancar segala urusan-urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula jajaran takmir Musalla Al-Isti'anah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur beliau semua, memanjangkan rezeki beliau, melipat gandakan rezeki beliau dan senantiasa bisa mengurus musalla ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan seluruh hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberi kita banyak sekali nikmat. Mulai dari nikmat Islam, iman, sehat dan bisa hadir di majlis yang penuh barakah ini. Mana hadir dalam majlis seperti ini ialah majlis yang mana dalamnya dibacakan ilmu, di mana dalamnya dihadiri oleh orang alim. Maka majlis yang seperti ini dikatakan dakwatus shadiq illam tu'athir fihi tu'athir ala man fi sulbih. Duduk bersama orang soleh, kumpul bersama orang soleh, kalau misalnya itu tidak berasar, tidak berbekas pada diri kita, tidak berefek pada diri kita, tu'athir ala man fi sulbih, maka itu akan berefek pada anak cucu kita, berefek pada keturunan kita. Jadi jangan kita putus asa, kita harus berharap. Kalau misalnya kita tidak bisa jadi ulama, maka kita tetap harus hadir majelis ilmu. Sudah tua, jangan putus asa. Kenapa? Kita berharap anak cucu kita, keturunan kita, mudah-mudahan ada suatu saat nanti menjadi ulama. Maka dari itu kita harus rajin dan rajin untuk hadir majelis ilmu seperti ini. Yang kedua kalinya sholawat ma'asalam kita curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bersolat kepada beliau, kelak kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tak lama lagi kita akan menyambut bulan Rajab. Yang mana bulan Rajab ini ialah bulan yang termasuk dari Ashhurul Hurum, yakni bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan konon bangsa jahiliyah Arab juga menghormati bulan ini. Sebelum datangnya Islam pun sudah dihormati bulan ini. Kenapa? Karena bagi mereka ini memiliki komitmen atau memiliki pendirian bahwasanya ini bulan yang agung. Di sana tidak bisa berperang. Jadi kalau misalnya di masa jahiliyah saat itu, kalau misalnya ada perseteruan antara dua kabilah, antara dua suku, maka ditunda perang itu. Ketika datang bulan Rajab, maka perang itu ditunda. Maka begitu pula dengan hadirnya kita habis ini menuju bulan Rajab, maka di dalam bulan Rajab ini banyak sekali fadilah, banyak sekali keutamaan. Bulan Rajab ini dikatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul nabi. Rajab ini dikatakan ialah bulannya Allah Subhanahu wa taala, dan Sya'ban bulannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Ramadan syahrul nabi, dan Ramadan ialah bulannya umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kenapa Rajab ini dinamakan bulannya Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah Subhanahu wa taala pada bulan Rajab ini menerima tobatnya hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu tobat. Maka dari itu dianjurkan pada bulan Rajab untuk memperbanyak istighfar. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan kita untuk memperbanyak istighfar pada bulan Rajab. Tak hanya itu, banyak sekali keutamaan pada bulan Rajab. Salah satu keutamaan yang tak kalah penting dalam bulan Rajab ialah peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang mana pada saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam
diperjalankan oleh Allah Subhanahu wa taala di pada malam hari menuju Baitul Maqdis, menuju Palestina. Lalu Allah Subhanahu wa taala diperjalankan menuju langit sampai kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana dalam rangka ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah, memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang diperintah apa? Perintah melaksanakan sholat lima waktu. Yang mana sholat 5 waktu ini ialah perintah yang spesial. Kenapa? Kenapa spesial? Al-Quran menjelaskan bahwasanya kalau misalnya puasa turunnya itu melalui malaikat Jibril, zakat turunnya melalui malaikat Jibril. Maksudnya Nabi SAW tidak langsung berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan perintah sholat, maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala sendiri yang memerintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu, kalau ada orang yang ngomong sudah tidak perlu sholat, makom saya itu sudah tinggi, makom saya tidak perlu sholat, kayak misalnya manunggali kaulo Gusti, hal-hal seperti itu tidak ada. Karena apa? Karena Islam ini dibangun atas 5 pondasi. Dan setiap pondasi ini saling menguatkan. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, ketiga zakat, yang keempat puasa, dan yang kelima haji. Kalau misalnya ada satu bangunan sudah kita tanam namanya syahadat, syahadat di bangunan pertama. Lalu tingkat kedua ada sholat, lalu tingkat ketiga ada zakat, tingkat keempat ada puasa, dan tingkat kelima ada haji. Lalu ketika kita ini mengatakan bahwasanya kita tidak wajib sholat, sudah makom saya sudah tinggi, sudah tidak wajib sholat, sudah tidak perlu sholat, cukup dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka kewajiban sholat gugur. Maka ibarat satu bangunan ditarik, namanya dihancurkan lantai 2-nya. Gimana? Otomatis lantai 3, 4, 5 otomatis juga hancur. Begitu pula dengan sholat kita. Maka dari itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwala ma yuhasabu bil 'abd yaumil qiyamah as-shalat." Sesungguhnya nanti di hari kiamat, awal amalan yang pertama kali oleh Allah Subhanahu wa taala dihisab yakni as-shalat, yakni salat. Fa in saluhat sa'ir amali. Kalau misalnya salatnya ini baik, maka seluruh amalnya ini baik. Fa in fasadat sa'ir amali. Kalau misalnya salatnya buruk, maka seluruh amalnya juga buruk. Jadi nanti itu diceritakan bahwasanya ketika kita di yaumil hisab, di hari perhitungan, maka kita dicek dulu amal kita. Amal kita itu dicek. Kita orang Islam, sudah Islam, selamat. Tapi dicek dulu, selanjutnya apa? Sholat kita. Kalau misalnya sholatnya baik, maka insya Allah kalau puasanya misalnya masih ada bolong-bolongnya, kalau zakatnya masih ada kurangnya, kalau hajinya masih belum mampu, maka sholat ini akan menempel, akan menyempurnakan amalan-amalan yang lain. Sholat ini yang menutupi kekurangan-kekurangan amal yang lain. Tapi kalau misalnya sudah dalam sholatnya ini kurang, meskipun ahli zakat, ahli sedekah, ahli puasa, ahli haji sudah berapa kali pun, tapi sholatnya rusak, fasadat sa'iru amalihi, maka hancur seluruh amalnya. Maka dari itu hadirin hadirat rahimakumullah, jangan sampai kita ini meninggalkan sholat kita. Maka kita harus bersungguh-sungguh dalam sholat kita. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menegaskan dalam sholat. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam bahkan mengatakan bahwasanya kalau misalnya ada orang laki-laki yang sholat di dalam rumah, maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan membakar sendiri rumahnya. Ini kalau misalnya tidak ada udzur, kalau misalnya sakit maklum. Kalau misalnya ada seorang laki-laki tidak mau sholat, atau kutip sholatnya maunya di rumah, karena kalau sholat di rumah itu perempuan sholatnya di rumah, laki-laki ke masjid. Ini kalau misalnya sholatnya di rumah saja loh Pak, sholatnya saja di rumah sudah dibakar rumahnya oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mau dibakar. Tapi bagaimana kalau misalnya seseorang ini tidak mau melaksanakan sholat, merasa dirinya sudah sempurna, merasa dirinya sudah menyatu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka mustahil orang seperti ini ada. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mudaththir ayat 42 sampai ayat 43, "Ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin." Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, "Ma salakakum fi saqar?"
Hei orang-orang, kenapa kamu ini ada di neraka yang namanya neraka Sakor? Kenapa? Lalu orang-orang itu menjawab, qalu lam nakum minal musallin. Kami ini dulu semasa hidup tidak termasuk dari orang yang melaksanakan sholat. Kami semasa hidup meninggalkan sholat. Kami semasa hidup ketika azan dikumandangkan, kami tidak mengajarkan namanya sholat. Maka orang-orang seperti ini, orang-orang yang ini akan diajak oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka yang namanya neraka Sakor. Maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya neraka Sakor ini ialah neraka yang mana orang-orang dalamnya ini sangat berberatan untuk melaksanakan sholat. Adab, salah satu adabnya ialah ketika orang sudah masuk neraka Sakor, ada 19 malaikat yang menjaga di atas neraka Sakor ini. Malaikat ini mengawasi orang-orang yang ada di dalam neraka Sakor, dan orang-orang yang dalam neraka Sakor dikira apa? Santai. Seperti kata artis, gak apa-apa masuk neraka, yang penting nanti saya bisa ketemu teman-teman saya. Gak ada seperti itu. Apa yang dilaksanakan setiap detik, setiap saat, kepala mereka dihancurkan oleh batu, oleh mereka sendiri, dihancurkan kepalanya. Lalu Allah Subhanahu wa taala dikembalikan kepalanya, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi, dihancurkan lagi, dikembalikan lagi, terus sampai orang ini habis dosanya, sampai orang ini lebur dosanya. Maka dari itu ini ada bagi orang yang meninggalkan sholat. Maka dari itu kalau misalnya kita tidak mau menjadi orang-orang yang masuk neraka Sakor, kita tidak mau menjadi orang-orang yang meninggalkan sholat, maka dari sekarang ayo tanamkan dalam diri kita, tanamkan dalam diri keluarga kita, dan sanak famili kita untuk jangan sampai meninggalkan sholat. Seburuk apapun diri kamu, semaksiat apapun diri kamu, sudah melaksanakan molimo apapun itu, maka kerjakan yang namanya sholat. Maka sholat berjamaah ini bisa menjadi pelebur dari dosa-dosa yang kita kerjakan. Hadirin hadirat rahimakumullah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang besar-besarnya. Astaghfirullah min qawlin bila amalin laqad nasabtu bihi naslan lidil ubumi amartukal khair laki ma'tamartu bihi famastaqamtu fama qawli la tastahmi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.